بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Pertama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan tidak terhitung, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Dengan adanya nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara rutinitas hal kebagusan yaitu pengajian. Maka marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat serta salam mulia tercurahkan selalu kepada baginda kita Rasul kita dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang Allah, ngaji adalah suatu kewajiban, karena itu perintah langsung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirinya kita semua sudah tahu fadhilul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu difakultas kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka di saat ada rintangan itu sangat diwajarkan. Kenapa? Karena halnya pahalanya fardu. Jangankan pahala yang kategori fardu, pahala yang kategori sunnah pun rintangannya, cobaannya sangat besar. Apalagi yang pahalanya
apabila ada cobaan rintangan untuk melaksanakan ibadah yang garis bawahnya fardu. Karena kalau kita melaksanakan ibadah sunnah pun cobaannya, rintangannya, kalau nggak dipaksain maka bawah kita bisa melakukan itu ibadah sunnah. Apalagi fardu, jadi jangan aneh. Maka di saat kita nggak aneh, harus kita lawan, jangan tergoda sama iblis dan doa. Kalau kita nurutin nafsu, agak ada habisnya. Iman kita ngajakin kita tersolat di berjamaah, nafsu jangan ada. Iman kita ngajak bahwa sholat itu bukan hanya fardu, tapi bagusnya sama sunnahnya. Berarti qobliyah ba'diyahnya dipakai. Kerjaan iman kita. Tapi nafsu yang tambah oleh iblis, ya seperti kamu sholat wajibnya aja dah. Akhirnya qobliyah kagak, ba'diyah kagak, langsung wajibnya ikutin hawa nafsu iblis karena tuh. Padahal berapa menit sih sholat sunnah, apalagi yang sholatnya cepat, nggak mungkin bisa qobliyah ba'diyah. Qobliyah yaitu sholat sunnah sebelum sholat fardu, ba'diyah yaitu sholat sunnah setelah sholat fardu. Itu bukan perkara gampang, sulit. Betul. Makanya harus begini dulu. Sebelum kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sebelum bisa. Kalau fardu itu jangan diomongin, itu mau atau enggak mau harus mau fardu. Kalau sunnah kan harus diomongin, kenapa? Yang tadinya enggak mau harus mau, enggak mau harus mau. Sebelum bisa harus terbiasa dulu. Nah, sebelum terbiasa ini ada. Jadi untuk menuju bisa nih ngejalanin sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ini harus terbiasa dulu. Kalau belum terbiasa kagak bakalan. Berarti harus terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa nanti bisa. Nah, untuk menuju terbiasa juga harus bagaimana? Untuk menuju terbiasa pun harus dipaksa. Jadi paksa. Maka setelah kita paksa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti bisa. Kalau sudah bisa, gak bakalan tergoda terus sama iblis karena itu sudah terbiasa soalnya. Kalau sudah terbiasa, justru kalau nggak sholat, saya belum sholat dia nih, saya belum sholat dia nih, itu namanya sudah terbiasa. Kayak orang yang sudah terbiasa pakai cincin, ini di saat lepas cincin, kayak ada yang begitu ya. Hilang nih. Tapi kalau terbiasanya nggak pakai cincin, biasa-biasa aja. Nah, biasain dulu. Nah, kalau sudah terbiasa, jadi ya, begitu. Maka ibadah kan sama. Biasakan, setelah biasa nanti akan bisa. Nah, menuju terbiasanya ini paksa. Gitu. Kenapa kita sama anak? Ngaji kamu paksa. Jangan orang tua karena kalah semangat. Kalau nggak mau ngaji, ya udah nggak ngaji. Jangan mengikuti kemauan anak. Anak itu belum tahu apa-apa.
Makanya kita sebagai orang tua harus maksa ngaji. Wah, lagi malas, tua banget ngaji dong. Mau malas juga begitu. Nanti kalau orang tua ngikutin kemauan anak, ya seumur-umur gak bakalan ngaji. Kenapa? Karena iblis anak tua ya selalu menggodain kita ikut-ikutan. Mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka kita sebagai orang tua paksa. Wah, lagi ngomong ngaji nih. Ngaji paksa. Nanti mereka akan terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, kita nggak nyuruh pun begitu aja maghrib langsung pakai peci, pakai sarung kalau laki-laki, kalau perempuan pakai kerudung. Mau berangkat ngaji sudah terbiasa. Kita nggak nyuruh, tapi awalnya kan kita butuh proses. Awalnya kita nyuruh, kita maksa. Setelah terbiasa dengan sendirinya, begitu aja maghrib, dia udah siap-siap. Begitu Pak. Ngaji pada maghrib, anak-anaknya. Ngaji pada asar, terbiasa. Laki-laki yang udah terbiasa hari Jumat masjid, setiap hari Jumat, ini hari Jumat begitu, Jumat begitu, terbiasa. Tapi yang terbiasanya kagak ke masjid, ya begitu. Ya, biasa kan? Kalau biasa nanti akan bisa. Kalau orang yang sudah terbiasa nanti akan bisa. Nah, kalau sudah bisa, alhamdulillah berarti kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah walau kategorinya sunnah. Nah, kalau sudah kategori sunnah bisa dilaksanakan, apalagi yang wajib, sunnah bisa dilaksanakan, apalagi yang wajib gitu. Jadi kenapa kita semua kalau nggak tahu ilmu itu selalu kalah sama godaan iblis anak itu. Ini ya tadi kenapa Nabi nyuruh kita ngaji, berarti ada sebuah kado di dalam pengajian tersebut yang disiapkan buat kita yang kita belum tahu. Dan tadi menuju perkara yang seperti itu karena pahalanya besar, mahal itu besar, maka godaan dan rintangannya jangan heran, pasti besar juga. Maksud jangan heran, paksa saat ada godaan, paksa yang mengikuti godaan itu langsung seperti itu. Cobaan, godaan, rintangan, kalau di godaan iblis dalam Jadi jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab ini maka kita pengen keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tabarukan kalau berkah, mari kita sama-sama mengucapkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab di bulan Rajab berkah, maksudnya berkah itu berkah harta, berkah ilmu, berkah keluarga,
itu muslimin. Itu yang namanya berkah. Maka orang harus diperbanyak doa ini di bulan Rajab. Wa Sya'ban, selesai bulan Rajab kan hanya beberapa hari, maka datang bulan Sya'ban. Pun di bulan Sya'ban kita minta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa balighna Ramadan, semoga Gusti mendatangkan kita ke bulan suci Ramadan. Kita banyak umur berarti datang ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita pengen ibadahnya di bulan Ramadan. Oh ya Allah, bulan Ramadan itu saya kalau di luar Ramadan tidak pernah tadarusan Quran. Di bulan Ramadan doang saya bisa tadarusan Quran berjamaah, itu juga ditolak. Gitu kan. Makanya saya kangen, pengen lagi nemu bulan Ramadan di tahun ini, kembali ke Ramadan. Begitu, jangan ini pengen bulan Ramadan, oh pengen apa? Itu bulan Ramadan lagi, kenapa? Kayak udah kali lipat. Pengen saya ibadahnya itu di bulan Ramadan saya kagak, di bulan selain Ramadan saya itu gak pernah punya catatan pahala sholat witir. Di bulan Ramadan kalau saya tiap malam dapat pahala sholat witir. Padahal witir itu bisa di luar Ramadan itu. Kecuali terawih nggak bisa. Terawih hanya di bulan Ramadan witir. Di luar Ramadan pun bisa, cuman kan kita agak terbiasa, itu masalahnya. Ini nggak terbiasa witir, setelah selesai Idul Fitri udah kagak witir. Kebiasaannya nggak witir, padahal witir bahwa di luar Ramadan pun. Makanya tadi biasakan, kalau sudah terbiasa akan bisa. Nah ini terbiasanya kagak witiran gitu. Dan witir beda sama tadi. Kalau witir habis sholat isya kita bangun meneh, sholat ba'diyah bangun meneh, sholat witir. Begitu. Jadi nggak perlu nunggu malam-malam habis isya nih. Bangun kan sholat ba'diyah 3 rakaat, bangun meneh 1 rakaat aja kita ngambil witir. Jadi begitu. Cuma kan malesnya ini dan kagak biasanya, nggak biasa. Kalau terbiasa, kagak biasa. Itu terbiasanya enggak melakukan itu. Ngomong ibadah. 24 jam kita sehari semalam, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk cari duit nafkah, kerja, 8 jam untuk istirahat. Pertanyaannya 8 jam yang sudah dipakai ibadah dulu, borokan. Ibadah paling berapa menit sih? Zuhur, asar, maghrib, isya, digabungin tuh 5 waktu ya, boro-boro 8 jam. Oh gitu. Ya kan cocok sama cocok. Kalau juga 8 jam. Oh iya, kurang. Dan itu sisanya 8 jam buat istirahat, tidur. Istirahat gitu. Tidur. Mata juga tutup. Kalau haknya kurang, mata ini ngantuk aja itu kurang haknya, kurang diberikan, bukan yang ngantuk. Nah itu kurang. Kalau cukup mana pak? Nafkahnya. Haknya cukup, tercukupi mata bangun sendiri, udah cukup, udah puas. Makanya tidur, mau bangun jam 3 atau mau bangun jam 4 sulit. Kenapa? Tidur jam 1. Benar nggak? Iya, kata-kata doa belum kenyal, baru 2 jam. Coba kalau tidurnya jam 9 atau jam 10, pasti bangun sendiri, nggak perlu dibangun-bangun, nggak perlu pasang alarm dipasang, sampai istri pasang alarm jam 3, sampai kita pasang alarm juga mengadu. Tapi orangnya mah gak ngadu. Yang dengar siapa? Yang ronda. Kata yang ronda, oke, hidup orangnya enggak.
bisa. Kenapa? Ya tadi tidurnya jam 1, jam 2. Itu kok bisa tidur jam 1, jam 2? Biasanya orang zaman sekarang itu sebelum tidurnya mainin HP. Nah itu bawaannya mainin HP itu kan kenapa didukung sama iblis? Ya. Kalau pengen cepat ngantuk jam 10 ambil wudhu baca Quran pasti ngantuk. Pasti. Oh, baru berapa lembar juga udah udah. Siap-siap batal dikit baca Quran begitu ngantuk udah kebangun. Ini memegang HP, mainin HP sampai jam 2, sampai jam 1, sampai jam 2 bisa jadi begadang gara-gara main. Itu yang sekarang akhirnya kalau kerjaan ngantuk, begitu juga subuh kagak atau hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Balik ke Ramadan yang ujungnya wahasil maqasidana. Semoga Gusti menghasilkan, mengijabah, kabul maqasidana, bermaksudan kita. Dalam hati pengen apa nih? Doa-doa kita yang kita ucapkan kita sama Allah terkabul. Dalam hati pengen terkabul. Yang udah diucapin terkabul. Bagaimana? Banyakin doa ini. Bulan Rajab ini maka kita akan terkabul. Dan belum terkabul jangan suuzon sama Allah. Justru suuzon sama Allah itu malah semakin gak terkabul. Kenapa? Karena suuzon sama Allah hukumnya jadbur dosa. Saat dosa itu yang menghalangi doa kita terkabul sama Allah. Di atasnya mah udah dikabul, tapi gak nyampe ke kita karena menghalangi itu dosa. Begitu. Jadi jangan kita berdoa sama Allah, kok doa kita belum dikabul-kabul, padahal udah setahun ini doa. Itu bisa kita punya perasaan gak dikabul-kabul, itu dosa. Justru malah nampak gak terkabul sendiri. Ya, jadi husnuzon terus sama Allah, jangan sekali-kali suuzon. Suuzon itu buruk sangka sama Allah. Husnuzon, kenapa husnuzon? Oh mungkin doa ini belum pantas sama ini. Belum pantas. Jadi Allah Maha tahu kekuatan kita, kapasitas kita. Kalau kita sudah pantas mah kau belum juga Pak. Pasti semua pernah merasakan dulu kita waktu dulu rumah tangga punya keinginan, tapi terkabulnya malah setelah punya istri. Pasti punya merasakan yang dulu sebelum punya istri padahal pengennya, keinginannya, doanya, tapi terkabulnya sama Allah setelah punya istri. Banyak itu yang itu berarti kan dikabul sama Allah, cuma jarang. Kenapa bisa lama seperti itu? Yang di masa pemuda sampai kita punya anak baru terkabul. Nomor antriannya berarti sampai segitu. Ingat dong, yang berdoa sama Allah bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Bukan hanya para menang. Kan antrian para menang hanya 100 berapa? 150-an. 150 hari paling, kalau kita paling ujung dapatnya itu khusus. Tapi kan Allah ini ngabul doa seluruh manusia, bukan hanya muslim loh, tapi seluruh manusia. Berarti orang kafir pun yang ngabulnya Allah. Doa itu kan permintaan. Orang-orang kafir juga kan apa mereka itu minta. Nah itu walaupun itulah hebatnya Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya wajar bisa kita punya keinginan dan berdoa sama Allah, keinginan kita itu terkabulnya setahun kemudian, ada yang terkabul 2 tahun kemudian, ada yang terkabul 3 tahun kemudian. Berarti nomor antrian kita ini sampai ke segitu. Antri dong yang bulan dulu, arti gitu. Jadi mau doa, baru mau doa, udah harus langsung dikabul. Siapa lu? Gitu. Siapa lu? Ya, pejabat bukan, anak pejabat bukan, ada proposal sekarang, ada rabu,
perlu gitu kan. Jadi kita logikakan doa itu mengajar proposal. Pengen papi blok atau cowok jalan cowok, ya juga kan harus pengen cepet katanya, berarti jangan lewat PLT, langsung lewat dewan. Begitu, pengen cepet itu lumayan tuh, cepet juga ada proses cepet berapa bulan depannya. Segitu lewat dewan, nah kalau lewat PLT berapa tahun mungkin gitu. Nah begitu pun ada cara, betul ada cara bahwa kita pengen cepat terkabul, berarti lewat orang dalam. Mana orang dalamnya? Kalau pemerintahan pejabat, kalau keagamaan berarti ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doanya para ulama, Kiai, berkah, ketemu lagi Pak Yai doa berbagai awal ini setiap ketemu ulama kita minta dorongan mereka, dorong cepat begitu kita berdoa di rumah terus didorong sama aminnya para kiai begitu. Ketemu pejabat ini kalau di santologi penyelenggara, ketemu pejabat ini titip ya usah pernah siap ketemu pejabat itu jangan lupa titip ya ke lama itu cepet cairnya itu begitu. Kalau pengen cepat bertobat, kalau kita ngandelin badan kita udah mau badan dosa tiap hari berantem dulu sama istri, belum berantem sama anak, itu kan dosa. Kita mau milih istri dosa, mau milih anak dosa, terus berdoa sama Allah pengen cepat terkabul begitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Razak, Allah Maha Pemberi rezeki. Walaupun kita banyak dosa, alhamdulillah berarti kita mampu pada dasar Allah. Cuma kalau pengen hajat yang gede itu harus butuh proses. Kalau hajat-hajat kecil siapkan buku catatan dan pulpen di rumah. Pasti banyak yang terkabul. Cuma kita nggak nyadar dan nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keinginan hasil makosidah di situ kan maksud keinginan kita begini aja. Hati pengen, kata hati dulu hari ini pengen aman makan sama mencelek, makan sama sampai bisa membeli sate tersebut itu kabul aja kita. Itu aja kecil makan sate makan. Itu kabul setelah beres makan. Apa kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kagak. Alhamdulillah ya Allah. Keinginanku malam ini terkabul. Ingin makan sama sate. Beres selesai. Karena orang itu lupa. Itu hajat sama. Hajat kecil maksudnya. Kabul. Karena ada orang di luar sana pengen makan sate, duit kagak ada. Akhirnya kagak beli itu sate, malam itu berarti kagak kabul keinginan. Kita kalau kabul berarti kabul, bersyukur harusnya lain sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur, tapi kan kita enggak. Makanya kalau mau nyatet hajat-hajat kecil yang terkabul banyak sebenarnya. Makanya tadi nggak boleh sebutan sama Allah. Padahal banyak ada yang sudah terkabul. Cuma ada gede dong yang agak lama. Ada gede doanya. Ada kecil mau waduh banyak bener. Banyak. Di pasal sekarang faraidul ghusli, kemarin penyebab untuk mandi adalah 6 perkara. Sekarang mandinya ini ada fardu,
ada fardunya, berarti fardu harus dilakukan, agak boleh tidak. Banyak faraidul ghusl, fardunya mandi 3 di kitab ini, ada di kitab yang lain 2, kitab ini 3. Yang pertama niat. Kalau punya hadas junub, niat hadas junub. Kalau punya hadas haid, niatnya hadas haid lagi. Nifas dan tergantung apa hadas. Nah, begitu. Ini pentingnya niat, berarti contoh nawaitul ghusla li rabbil adasil jinabati dan jami'il badani fardu lain ada begitu. Nawaitul ghusla li rabbil adasil akbari dan jami'il badani fardu lain itu bahasa Arabnya. Harus pakai bahasa hati juga. Dalam hati kita bilang dengan bahasa masing-masing, yang saya mati menghilangkan hadas junub dari seluruh badan saya, fardu karena Allah Ta'ala. Anak-anak kita yang tak boleh belum, ya harus tahu. Bahkan kita sebagai orang tua sebenarnya juga bisa dulu niat mandi junub. Jangan sampai dia udah balik agak bisa mandi junub, nantinya pas keluar air mandi dia mandi biasa, berarti dia masih punya junub walaupun sudah mandi. Ada niat. Yang menjadikan sah mandi tersebut adalah niat. Kalau nggak niat, walaupun sudah puasa sekujur tubuh, pakai sabun sensor, pakai sabun jiljuwi, samponya Suslek dan sebagainya, nggak ngaruh yang kayak gitu. Berarti harus pakai niat, seandainya nggak pakai niat masih punya junub. Nah, berbeda kalau masih punya junub, dia baca Quran haram bukan dapat pahala, dia sholatnya haram bukan dapat pahala, karena haram sholat kepada orang yang punya junub. Apalagi dia masuk ke masjid haram bukan dapat pahala masuk ke masjid, malah dapat dosa karena punya junub badannya. Usulnya haram, dosa. Kamu juga dari itu perhatikan anak kita, apalagi perempuan yang punya haid, laki-laki punya junub, begitu. Jangan ini sebagai orang tua 15 nggak pernah keluar anak. Dan bisa dulu anak kita niat mandi junub, dan bisa dulu orang perawan kita udah niat mandi haid kalau belum bisa. Nyontek boleh, pakai kertas terus lagi kamar mandi. Nyontek daripada dosa, duit nyontek. Kamar mandi begitu. Kalau nggak niat maka tidak sah. Kalau tidak sah berarti masih punya junub. Kalau punya junub, jangankan ngaji lama begini aja nih, nggak pegang Quran, baca Quran, dosa. Kalau kita kan nggak pegang baca, nggak punya junub baca Quran, saya doain pahala. Nggak pegang pun, apalagi sambil pegang pahala. Nah, junub mah megang dosa, bacanya juga dosa. Contoh, Usman punya junub, Sababiahnya punya junub, habis keluar air mani dengan cara apapun, cara sendiri, pakai tangan, mani, mau cara pakai tangan teman, mau cara apapun lewat mimpi, basah, keluarlah air mani, maka itu dia punya junub. Nah, mandi, tugas mandi sama niatnya baru baca Quran, harus. Tapi kalau belum mandi jangan coba-coba baca Quran. Punya junub jangan coba-coba baca Quran. Jurus ini
Entah punya dulu, begitu punya dulu nungguin mandi atau belum mandi, malah dia iseng-iseng baca Quran. Dosa. Malaikat lebih tahu, nggak bisa dibohongin. Kalau tetangga atau teman mungkin bisa dibohongin, kita gabung. Ada kita punya dulu, tapi malaikat kagak kalau bisa dibohong. Jadi dulu jangan baca Quran, diam. Kalau kita iseng-iseng pengen pahala, tinggal baca Quran aja. Pengen pahala, baca Quran. Yang surat-surat pendek kan, kalau surat-surat panjang. Kita tadi punya judul iseng-iseng pengen pahala, baca Quran. Yang surat-surat pendek lah yang apa? Pengen Quran, malas. Kenapa malas? Rupanya kalau belajar mana aja. Nah, udah yang hafal aja yang pendek-pendek. ولا نعبد ما عبدتم
Duh, ternyata mantan pacar waktu SD. Ketemu di Facebook. Akhirnya masuk ke Messenger. Panjang. Manja. Itu tuh awal permasalahan atau lihat itu kan malah itu. Jadi yang sekarang mau yang mudanya pun yang tua yang sama iseng-iseng bukan yang buka Quran, sekarang iseng-iseng buka WA, iseng-iseng buka status, iseng-iseng buka Facebook, iseng-iseng buka YouTube. Kalau kita di YouTube dengerin atau lihat sholat terus kan, iya tuh, tapi iklannya ini jenis sholat. Lagi dia lagi enak-enaknya kan begitu. Datang juga tuh. Salah HP kagak. HP itu hanya alat. Alat tergantung orang yang menggunakannya, betul. Iya. Kayak pisau. Pisau adalah alat. Dipegang sama ibu-ibu di dapur, berguna, manfaat. Bisa ngiris cabai, ngiris bawang, ngiris tempe, ngiris tahu. Ngiris suaminya kalau selingkuh. Enggak manfaat itu. Manfaat. Nah, positif berarti positif. Negatif, negatif. Bisa ngiris suaminya. Ketahuan selingkuh diiris lagi. Terus siapa yang salah? Pisau. Orangnya yang megang pisau itu. Begitu pun sama polisi pun yang ditangkap pisau. Kalau orangnya yang dipenjara orangnya. Begitu, itu hanya alat. Begitu pun HP, makanya alat. Kalau orang menggunakannya kepada hal baik menjadi baik, kalau menggunakannya kepada hal jelek menjadi jelek. Apa yang digunakan sama bapak-bapak buat bisnis, cari nafkah, rezeki, cari duit, baik buat nafkahnya istri. Apa yang digunakan sama pemuda buat main judi slot, aduh, dosa, berat, dosa, negatif. Tidak tahu apa. Kita mungkin yang tahu, yang nggak tahu begitu. Makanya kenapa ngaji harus talaki apa? Kita bukan sama guru di talaki. Ngaji online boleh, cuma kurang pernah. Boleh kalau ngomongin boleh, cuma kurang pernah. Apalagi yang melihat agak online, itu yang online. Boleh itu bisa ngaji gitu sih, juga. Apalagi yang diupload tahun 2024, sekarang baru dengerin itu online agak. Silakan, cuma kurang pernah. Nah zaman sekarang itu yang main judi slot tanya. Memang saya mau tanya ke kamu, judi slot itu hukumnya apa secara agama Islam? Haram apa halal? Pasti dia jawabnya haram. Tapi kenapa dia main? Karena tahu hukum haram main judi slot yang bukan lewat ngaji, tapi lewat apa? Lewat katanya, lewat media, lewat berita, bukan lewat pengajian begini. Makanya itu yang dinamakan pura-pura itu tahu yang haram tapi masih dikerjakan. Itu namanya pura-pura. Bukan pura, enggak manfaat. Begitu. Yang mabok, pemuda yang alhamdulillah yang suka mabok-mabok, tanya, maaf nih, tanya,
Begitu. Tahu mabuknya bukan lewat pengajian, tapi lewat kanan. Kalau lewat pengajian gak bakalan tinggi, gak bakalan. Itu beda. Ngaji yang berkah adalah ngaji yang langsung bertakap pada guru mulai. Buat menambah wawasan silakan buka YouTube yang diuploadnya pada tahun 2023. Itu sekarang buka silakan buat menambah wawasan, tapi gak dijamin untuk bertahan. Kenapa? Karena kita melihat dia bukan belum tentu yang kita lihat melihat kita, bukan belum tentu nggak lihat kita. Kalau secara ininya di akhirat kita ngubur sama dia belum tentu ngubur kita, belum pernah lihat. Ini disebut talaqi. Kenapa harus meditasi agar berkah? Jadi ilmu bahasa ininya sedikit, yang penting berkah. Kalau berkah, tahu ini haram, seumur umur gak bakalan mengerjain perkara haram itu namanya berkah. Tahu ini wajib, seumur umur pasti dikerjain, itu namanya berkah. Sunnah, qabliyah ba'diyah, tanya semua orang di luar sana. Kalau ditanya qabliyah ba'diyah, pasti tahu. Kalau ditanya, tahu nggak qabliyah ba'diyah? Tahu lah, qabliyah itu sunnah sebelum wajib, bagian sunnah setelah wajib. Kalau ditanya ngerjain kagak? Jawabannya kagak. Nah, ini jadi penyebab. Jadi kembali ke permasalahan kita, yaitu tentang mandi junub atau mandi wajib. Harus pakai niat, harus niatnya tadi nawaitul ghusla rabbil alamin al-fatiha jamil badani baroja. Kalau perbanyak nawaitul ghusla setelah sucinya, nawaitul ghusla rabbil alamin Rabbil alamin haidi jamil badani baroja. Nawaitul ghusla rabbil alamin mendatangkan air ke seluruh rambut dan kulit, seluruh rambut dan kulit merata, merata. Udah selesai. Setelah selesai, nah kita mah udah kebiasaan pakai sabun, harus itu pakai sabun. Udah selesai ya, apa yang di udah selesai, baru pakai sabun. Namanya udah kebiasaan kita. Tapi awalan mandi junub jangan dulu pakai sabun. Nah, kita pun udah terbiasa pakai sampo, karena beres selesai, merata air awalnya selesai, berarti itu udah selesai. Baru pakai sampo. Ini yang dinamakan fardu mandi. Ya. Terus ada sunnah, ada fardu, ada sunnah berarti. Nah, ada sunnahnya, ada sunnahnya ada 5 perkara. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wudu sebelum mandi junub. Ini ribet nih. Ribet itu nggak terbiasa ini. Nah, sunnahnya wudu dulu, baru mandi junub. Ya, mengulang-ulang atau tangan ini kepada jasa menggosok-gosok juga. Dulu pada air. Itu sunnah. Mengulang, terus diulang-ulang. Menulurkan anggota yang tangan kanan, kaki kanan, baru kaki kiri, baru tangan kiri. Telinga
yang kanan dulu baru ke kiri, kanan dulu yang kanan baru ke kiri, kaki pun yang kanan baru ke kiri. Gitu. Itu sunahnya. Kalau dalam itu tidak ada perkenan, tapi dimasak yang penting udah niat. Tapi kalau kita udah mendapat abunya, pengen dapat sunahnya, kanan dulu baru kiri. Ini tentang hukum fikih. Harus jangan sampai kalau bahasa kerja capek karena dapat gaji. Bos ini siapa lo? Padahal dia udah kerja sebulan ini ternyata namanya kagak ada di nama karyawan di pabrik tersebut. Harga awalnya dapat gaji itu gaji banget. Orang beribadah tapi ibadahnya itu dikata diterima. Alhamdulillah. Begitu di akhirat kita di alam bisa mau buku diberikan dulu dan diterima mau datang ibadah. Tadi sholat, saya sholat. Kata malaikat, iya betul kamu sholat, tapi sholatmu dalam keadaan junub. Ini disebut ibadah dari kalimat dari sholatnya dalam keadaan junub. Justru bukan masuk ke surga, malah masuk ke neraka karena sholatnya dalam keadaan junub. Mau juga dari ini yang disebut ibadah. Kok bisa ya ibadah nggak diterima secara ini? Tapi kalau disurah sama dia yang guru kita, oh iya masuk. Dia sholat. Tapi dalam seminggu dia karena awalnya nggak mandi, junubnya kagak ada niat berarti tidak sama. Mandinya maka seminggu contoh dalam seminggu tersebut dia sholat tiap hari, tetap aja dalam seminggu bukan dapat pahala, itu dosa. Pikiran dia, aku saya bisa sholat ini katanya. Begitu dalam seminggu kemudian dia menyadari, oh harus ngaji atau gimana sebagainya. Ini untung seminggu kemudian dia ngaji betul, nyadari bisa diporoin. Coba kalau sampai mati. Alhamdulillah ini yang disebut ibadah yang tertolak akan diterima. Ibadah wudhunya gak diterima, sholatnya gak diterima. Itu iya, karena badannya lagi punya dulu. Terus baca Quran tadi bukan dapat pahala, baca Quran kan dapat pahala. Jangan baca, dengar doang kita. Kadang-kadang baca Quran dapat pahala. Apalagi megang Quran. Tapi kalau yang punya dulu megangnya dosa, bacanya dosa. Alhamdulillah. Oh, dia baca Quran halal itu malaikat. Ini disebut nanti di akhirat banyak orang yang beribadah waktu di dunia, tapi justru amalnya tertolak, tidak diterima. Ini jangan sampai kita. Alhamdulillah. Begitu. Di luar sana banyak. Nah, jangan sampai ke kita dan keluarga kita. Makanya butuh kita rahmat dan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh. Kalau tanpa ada hidayah dan karunia Allah, di bawah mana hidup kita dari dunia ini? Ini apalagi bulan Rajab. Tadi banyak orang setiap habis sholat baca yang di luar sholat agar kita mendapatkan keberkahan bulan
hasil semua keinginan kita. Kalau dulu udah, sunnah wudhu udah, beresnya. Kalau ilmu yang bermanfaat mesti dimanfaatkan, maksud dimanfaatkan, kasih tahu lagi pada istri, pada anak, kita dakwah bareng-bareng. Kiai dengan kapasitas kiainya, ustaz dengan kapasitas ustaznya dakwah, berarti ke masyarakat, ke kaum, orang tua dengan kapasitas orang tuanya dakwahnya kemana? Ke istri, ke anak, bapaknya, suami, dakwah kemana? Kepada istrinya, kepada anak. Jadi dakwah itu bukan kepada kiai aja tugas dakwah, ustaz aja, bukan, tapi seluruh orang ada tugas dakwah masing-masing dengan kapasitasnya. Begitu. Suami, dakwahlah kamu di keluarga, ajak anak dan istrimu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sama, di saat suaminya kerja, dakwahlah kamu kepada dirimu sendiri dan juga kepada anak-anak. Yang wajib dakwah itu kan hanya kiai, yang guru, hanya yang sudah. Kita juga sama. Dakwah itu kan mengajak kepada hal baik, kepada Allah Taala, dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah. Faktor di luar sana, kenapa ada pemuda banyak yang suka menjadi surat karena orang tuanya. Bukan orang tuanya, coba dong kalau orang tuanya memberitahu paham bahwa kamu gak boleh pengen apa yang gak sampai menjadi sudah pengen apa gak boleh begini loh, begini loh, begitu apanya, sini apanya kita yang beli harus berkelas begitu, karena kurang terkontrolnya sama orang tua, akhirnya mereka seperti itu, begitu, kurang terkontrol sama orang tua, kurang didikan bapak, kurang didikan ibu, akhirnya jadi slow. Siapa yang salah? Semuanya. Orang tua yang salah, anaknya juga salah. Kenapa? Itu. Kalau juga jangan sampai ada kisah yang dulu anak yang bisa membawa orang tua masuk neraka. Itu tuh anak-anak yang suka menjadi slow. Itu cikal bakal nanti di akhiratnya, makanya begini kan, oh bapaknya ibadah suka berjamaah suka ngaji, tapi diemin aja anak, suka nyuruh gak dakwah anak, suruh sholat kagak, dijelasin haram kagak, begitu di akhirat juga dunia, di akhirat kamu masuk neraka, kenapa? Dia dia suka menjadi sholat, gak pernah sholat. Nah kata dia apa? Ya udah, kalau saya masuk neraka, orang tua juga saya juga masuk neraka. Nah, dakwah itu namanya. Coba kata malaikat, kenapa orang tua kan suka sholat, suka ibadah? Begini kan, malaikat tanya sama malaikat rokib yang tiap hari kontrol saya di alam dunia. Rokib apa mati dia tiap hari dari alam dunia. Tanya, apakah bapak saya suka nyuruh saya untuk sholat? Apakah bapak saya suka melarang saya untuk jangan menjadi sholat? Kagak. Apakah bapak saya suka nyuruh saya jangan mabuk? Kagak. Apakah bapak saya suka melarang saya agar jangan pacaran sampai tembus maksiat zina? Kagak. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Saya ini kan titipan siapa? Titipan Allah yang dititipkan kepada orang tua saya. Kenapa orang tua saya tidak mengarahkan? Jadi wajar saya seperti ini. Maka kalau saya masuk neraka, kalau orang tua saya ini, waduh, gak adil loh. Nah, akhirnya, ya Allah, bagaimana ini kata malaikat? Oh, kalau misalnya seperti itu, sudah mau di pintu surga, ya Ridwan tahan. Nah, ditahankan. Jebloskan dulu bersama anaknya ke neraka sampai dosa, melanggar titipannya, habis baru bisa masuk ke surga. Ini anak yang membawa orang tua masuk ke dalam neraka.
neraka. Namun tidak duit. Tapi sebaliknya kalau kita punya anak soleh, kita sibuk cari duit, kerja sama sini sampai ninggalin sholat Johor, ninggalin sholat asar. Waduh, intinya ninggalin ibadah. Sibuk karena kenapa? Cari duit buat nafkah anak. Dan alhamdulillah doa kita terkabul, pengen anak yang soleh, anaknya soleh, sholat rajin, ngaji rajin, apalagi yang dipondokin pesantren berat, sampai akhirnya mati semuanya di akhiratnya. Vonis orang tuanya masuk neraka. Kenapa? Nyari duit aja lu, sholat kagak. Waduh, udah mau masuk ke neraka. Nah, si anak ini kamu surga. Dia rumah jadi pintu surga karena di bulan udah sono, nggak mau. No yang di belakang udah antri udah suruh masuk, nggak mau. Kenapa emang? Saya bisa masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul, akhirnya dengan amalan ibadah Allah ridho, maka kamu harus masuk ke dalam surga. Saya nggak mau kalau nggak sama ibu dan bapak saya. Kenapa? Karena saya bisa pesantren dibiayai sama ibu dan bapak saya. Saya bisa sholat karena disuruh waktu di dunia sama ibu dan bapak saya. Saya bisa beramal ibadah sama Allah karena memang diarahkan sama ibu dan bapak saya. Kalau bapak ibu dan bapak saya masuk neraka, sedangkan saya malah yang diarahkannya masuk ke surga, saya enggak. Siapa ibu dan bapak? Mungkin itu kalau bahasa kita. Malaikat Ridwan, malaikat Malik. Penjaga neraka. Ini ada yang ini udah mau tak siksa. Jangan tar dulu. Anaknya marah. Kenapa? Kalau mau masuk ke dalam surga, ini bagaimana Gusti Allah? Kata Gusti Allah, udah dosa bapaknya dan ibunya aku ampuni dan masukkan ke dalam surga berkat anak daripada yang soleh. Jadi ini anak soleh bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Tuh, bapakmu udah masuk sana. Begitu dong, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah.